warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kali ini di channel Sinau Bareng. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang tips dan trik dalam penggunaan Microsoft Excel ketika kita gunakan untuk mencari data atau merekap nilai, ya. Nah, ketika kita merekap nilai atau merekap data gitu ya, kita sering kesulitan ketika menggunakan rumus VLOOKUP itu untuk melihat data di sebelah kiri. Nah, kita akan menggunakan rumus indeks dan match untuk mencari data yang ada di kolom sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya. Nah, seperti apa? Kita saksikan video tutorial berikut ini. Nah, ketika kita dalam data seperti ini, kita ingin merekap hasil nilai gitu ya. Misalkan ini adalah saya ulangan, ketika ulangan gitu ingin merekap nilai dari nama anak-anak ini, kelas ini, kemudian nilainya berapa. Sementara database nilai itu adalah bercampur antara kelas yang satu dengan yang lain gitu ya. Di sini ada berbagai macam kelas, datanya bercampur gitu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa merekap ini sesuai dengan urutan presensi? Maka kita gunakan rumus fungsi yaitu indeks dan match. Secara prinsip rumus indeks dan match itu hampir sama dengan rumus VLOOKUP ya. Nanti kalau teman-teman nanti ada yang membutuhkan tentang tutorial seperti apa VLOOKUP, nanti akan kita buatkan video tentang VLOOKUP. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus untuk membahas tentang fungsi dari indeks dan match gitu ya. Jadi secara garis besar, indeks itu sebenarnya berfungsi untuk menunjukkan data terdapat di kolom data keberapa gitu ya. Misal contohnya seperti ini. Fungsi indeks di sini ya, fungsi indeks. Indeks ini adalah untuk mencari antara rentang di kolom A ini, di kolom A akan dicari pada kolom nomor 3 itu hasilnya apa gitu ya. Ada apa di kolom nomor 3 di rentang ini. Ini fungsi dari indeks. Jadi mencari data di nomor baris keberapa gitu ya, bukan kolom A, baris keberapa, ada nilai berapa gitu di baris tersebut. Itu fungsi dari indeks. Sedangkan fungsi dari match itu adalah match itu sendiri. Kalau kita tulis rumus di sini ya, sama dengan match gitu ya. Nah, match di sini ditunjukkan bahwa yang pertama yang kita perlu masukkan adalah lookup value atau nilai yang akan kita cari gitu ya, nilai yang akan kita cari. Contoh di sini saya mencari adalah H6 itu adalah ini 40/100 gitu ya. Ini adalah contoh nilai yang akan saya cari 40/100. Kemudian lookup pada itu adalah datanya, database. Nah, kebetulan nilai ada di kolom A, maka saya letakkan rentangnya ada di kolom A, A2 sampai dengan A145. Kemudian yang terakhir adalah match type. Match type ini juga bisa diabaikan sih sebenarnya, tapi kita sering lebih menuliskan dengan angka 0. Angka 0 itu yang berarti false atau berarti kita hanya mencari data yang benar-benar sama persis gitu ya. Fungsinya adalah itu. Nah, di match ini misalkan di sini sebagai contoh saya mencari data 40/100 itu ada di kolom nomor berapa begitu itu. Logikanya begitu. Fungsi dari match itu. Nah, ini sebagai contoh rumus yang kedua ini adalah sama dengan match H6 itu adalah 40/100 di rentang kolom A2 sampai A45 false atau sama persis gitu ya. Itu hasilnya adalah di kolom nomor 3 seperti ini. Nah, bagaimana kemudian kita akan gabungkan dari fungsi indeks dan match untuk merekap nilai. Nah, kita akan gabungkan. Baik. Seperti ini ya gambaran umum tentang fungsi indeks dan match. Tadi saya ulangi lagi bahwa fungsi indeks itu adalah untuk mencari ada apa di kolom nomor 3 atau nomor 4 atau nomor sekian itu ada data seperti apa begitu. Sedangkan fungsi match itu untuk mencari data dengan data seperti contoh 40/100 itu terletak di kolom nomor berapa. Nah, lalu akan kita gabungkan. Kita gabungkan ini kemudian akan bertujuan untuk menentukan nilai dari siswa atas nama, misalkan atas nama ini Agustinus misalkan, itu ada dapat nilainya berapa begitu ya. Kita akan fungsikan di situ dalam rekap sini. Nah, kemudian untuk merumuskan rekap gitu ya, merekap nilai secara otomatis gitu.
kita akan menggabungkan rumus indeks dengan rumus match ya. Yang pertama, ketika kita akan menuliskan rumus indeks itu, yang pertama adalah kita akan mencari rentang nilai yang akan diambil, gitu ya, yang akan diambil di database. Di database tadi kita ingin memasukkan di sini di kolom ini adalah nilai, gitu ya. Yang akan kita cari adalah nilai. Maka kita harus masukkan di sini indeks, ya, indeks. Kemudian array-nya adalah rentang nilai yang akan kita ambil. Berarti letaknya database yang berisi nilai itu yang akan kita ambil. Kita kembali ke database, kemudian kita blok kolom nilai A2 sampai dengan A145, gitu ya. Baik, ketika data ini akan kita kunci supaya kita geser-geser nggak berubah gitu ya, maka kita tambahkan dengan menekan tombol F4 gitu ya. F4 itu berfungsi untuk mengunci. Nah, jadi nanti ketika kita copy ke baris berikutnya itu tidak akan berubah, rentangnya tetap A2 sampai A145. Tapi ketika itu F4 ini kita tidak gunakan, maka akan menjadi tidak terkunci. Jadi ketika kita geser atau kita copy ke kolom bawahnya, nanti akan berubah menjadi A3 sampai 146 dan seterusnya. Maka kita harus kunci. Baik. Kemudian kita gunakan titik koma atau koma sesuai dengan komputer masing-masing. Setelan bahasanya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jika setelan bahasa keyboardnya adalah bahasa Indonesia, maka menggunakan titik koma, sedangkan untuk bahasa Inggris menggunakan koma. Kita sesuaikan saja. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita mengunci database nilai yang akan kita ambil, kita fungsikan adalah, kita ingat lagi fungsi dari indeks tadi adalah, rumus dari indeks tadi adalah rentang kemudian baris nomor berapa gitu ya. Baris nomor berapa. Nah, baris nomor berapa inilah yang akan kita ganti dengan menggunakan match gitu ya. Match. Jadi baris nomor berapa itu yang mencari, kita gunakan rumus match gitu ya. Jadi kita tambahkan setelah kita menuliskan rentang nilai yang akan kita cari, kita tambahkan match. Kita ketik di sini match. Nah, sudah ada di sini ya, kita tinggal double klik. Oke. Kemudian lookup value, nilai yang akan kita cari. Di sini adalah sel nama kita yang akan kita cari. Kemudian pertama adalah saya ingin mencari nama anak nomor absen pertama ya. Maka kita klik ke nama anak tersebut. Klik ya. Oke. Baik. Karena nama ketika nanti akan kita copy ke bawah, nama anak ini akan berubah berbeda ya, maka kita tidak perlu mengunci sel ini. Jadi kita tidak perlu menekan F4, biarkan saja gitu ya. Itu yang pertama untuk mencari nanti nama anak tersebut di dalam database. Kemudian kita kasih tanda titik koma atau koma. Kemudian kita kasih rentang kolom nama yang ada di database. Berikutnya adalah setelah titik koma, kita akan menuju ke database, tetapi bagian rentang nama gitu ya, untuk mencari nama anak tersebut. Mulai dari D2 sampai dengan D145 misalkan. Jangan lupa kita kunci karena database ini tidak akan berubah nanti ya. Kemudian kita tulis, kemudian titik koma. Kemudian terakhir adalah menggunakan match yang sama persis, data yang sama persis, nama tulisan namanya sama persis. Maka kita tulis angka 0 di sini. Oke. Kita tutup, kemudian kita enter. Apa yang kita terjadi? Oke. Nah, sudah muncul. Di sini hasilnya adalah nilai 55/100 gitu ya. Jadi muncul nama di sini nilainya. Lalu bagaimana ini akan kita kopikan ke anak yang lain? Maka kita cukup tarik di sini ya. Atau cukup dengan double klik seperti ini. Oke. Maka nilai ini akan terekap secara otomatis ke seluruh anak tersebut. Nah, oke. Baik. Tapi bagaimana caranya kemudian ketika kita akan merekap nilai ini, tapi saya pengennya tampilan nilainya tidak menggunakan per 100 gitu misalkan, tidak menggunakan per 100. Oke. Baik, kalau itu kita tambahkan rumus di sini. Kita gunakan rumus seperti ini, left ya. Left. Ya, gunakan rumus left. Kemudian teksnya kan ini ya, teksnya ini di bagian paling belakang. Kita tambahin titik koma, kemudian
berapa angka yang ingin kita ambil. Kebetulan di sini angkanya hanya 2 digit ya, maka saya tulis 2. Kemudian kita enter. Oke, nah nilainya seperti ini. Kita tinggal klik, double klik atau copy paste juga boleh. Nah, ini muncul nilainya sekarang menjadi angka yang tidak ada per 100-nya. Jadi ada tambahan ya. Kita tambahkan left untuk menghilangkan per 100-nya seperti itu. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan left. Jadi fungsi left ini hanya untuk mengambil data di sebelah dari sebelah kiri ya, 2 digit. Saya mengambil 2 digit angka di sebelah kiri untuk membuat rekapan nilai ini secara otomatis. Oke. Baik. Bagaimana kalau misalkan nama anak ini kita ganti kelas yang lain misalkan. Misalkan ya, apakah data di sini, database ini akan berubah gitu ya. Kita bandingkan. Saya akan copy. Oke, rekap 2 ya. Saya copy. Kemudian di rekap 2 ini akan saya ganti nama anak dan kelasnya. Oke, sebagai contoh. Saya akan ganti nama anak dan kelasnya. Oke. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat di sini ada data NA gitu ya. NA. Mengapa data ini ada NA? NA ini berarti data itu tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Ketika data tidak ditemukan, itu menunjukkan bahwa anak tersebut tidak mengikuti penilaian, sehingga tidak ditemukan ada nama anak tersebut di dalam database. Itu. Bagaimana sekarang? Bagaimana untuk menampilkan supaya NA ini tidak kelihatan gitu ya? Ketika NA ini nggak kelihatan, saya pengennya NA ini nggak kelihatan gitu misalkan. Oke, kita bisa tambahkan rumus untuk menghilangkan NA ini, misalkan dengan if error, ya, if error. Error, rumus ini kita tinggal tambahkan di angka terakhir, kita tambahi titik koma. Nah, kalau dia tidak ikut, kita kasih keterangan apa? Misalkan saya kasih keterangan A gitu ya, tidak ikut. Lalu saya tutup. Oke, seperti ini. Kita double klik. Oke, jadi 2 anak ini A, nilai A. A ini berarti dia tidak mengikuti ujian gitu ya. Ini sudah terbukti bahwa ketika kita menggunakan rumus ini, kita akan terapkan kepada seluruh kelas yang ada di database, itu sudah otomatis akan direkap secara otomatis. Kurang lebih seperti itu tips dan trik dalam menggunakan Excel untuk merekap nilai secara otomatis menggunakan rumus indeks dan match. Sampai jumpa lagi. Salam sinau bareng. Belajar tiada henti.